ya. Itu semuanya menggunakan kertas-kertas, patung-patung, tulisan-tulisan beragam macam. Ini ternyata dipakai alasannya menjadikan pelaris yang berusaha mempengaruhi orang-orang yang ada lewat di situ. Itu pengaruh pelarisan ya. Kenapa tadi kau bunuh istri sama anak saya? Jadi suara laki-laki tapi orang ini perempuan. Saya bilang saya nggak pernah kenal istrimu, nggak pernah tahu anakmu. Siapa kamu ini? Dia bilang itu di belakang kamu itu istri sama anak saya kamu bunuh. Dia sambil tunjuk di belakang saya ada desain belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang kita masuk ke dalam dalil akli. Yang pertama, adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian akan wujud sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia pun menyatakan mustahil, tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada sang pencipta yang mengadakannya. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya, seperti adanya makanan tanpa ada orang yang berupaya untuk memasaknya, atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya, yang terdiri dari langit dan segala planet-planet yang dikandungnya, matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensi-dimensinya dan pergerakannya. Bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna juga bahasanya, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan dan samudra, serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beraneka ragam buah-buahannya, yang berbeda-beda pula macam dan jenisnya, rasa dan baunya, kekhususan dan kegunaannya. Dari mana semua itu kalau tidak ada penciptanya? Dan tidak pernah ada yang mengklaim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya firman-Nya yang kita selalu bisa dibaca, yang selalu kita bisa baca dan kita hayati serta kita fahami maknanya, merupakan bukti atas wujud Allah. Karena sangat mustahil ada pembicara kalam tanpa adanya pembicara mutakallim, atau adanya ucapan tanpa adanya mengucapkannya. Jadi kalam atau firman Allah itu menunjukkan wujudnya Al-Quran. Apalagi firman itu mengandung ajaran yang paling pokok dan sempurna yang perlu diketahui oleh manusia, dan undang-undang dan aturannya yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai macam ghaibiyah dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua itu sangat tepat dan benar. Tidak ada suatu hukum aturan apapun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaat sepanjang zaman, sekalipun waktu dan tempat berbeda. Tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kadaluarsa, dan tidak ada salah satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkara-perkara gaibiyah yang diberitakannya. Dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat di dalam firman-Nya, lalu kemudian ia mendustakannya, atau mampu mendustakan atau menafikan atau meniadakan suatu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebutkan dan diinformasikan secara rinci. Ucapan atau kalam yang bijaksana lagi benar seperti itu membuat akal menjadi mustahil akan menisbatkannya kepada seorang manusia. Karena kalam seperti itu di luar kemampuan manusia dan di luar tingkatan pengetahuan mereka. Maka apabila sudah tidak mungkin lagi dikatakan bahwa kalam firman Allah adalah ucapan manusia, maka ia adalah kalam firman sang pencipta manusia yang sekaligus sebagai dalil atas wujud ilmu, kudrat, kekuasaan dan kebijaksanaannya. Salah satu contoh-contoh saja ya bagaimana dahsyatnya firman Allah dalam Al-Quran. Mungkin kalau teman-teman tidak biasa membacanya, tidak biasa mentadaburi, mungkin apa yang saya sampaikan tadi poin nomor 2 ini tidak terlalu berbekas. Tapi saya kasih coba contoh bukti realita tentang masalah pengaruh daripada besarnya Al-Quran. Kalau antum mungkin pernah merasakan, pernah kesurupan syaitan, pernah kena sihir,
pernah ketakutan, sering mimpi buruk, ya. Coba dengan menggunakan metode ruqyah misalnya, coba bacain saja ayat-ayat Al-Quran. Bacain ayat-ayat Al-Quran, kemudian coba ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke tubuh dengan niat memusnahkan, menghancurkan sihir itu. Lihat bagaimana reaksinya. Berapa banyak orang yang tiba-tiba spontan muntah, spontan kesurupan, spontan setannya teriak. Saya pernah mengalami kasus itu di restoran saya di Kalibata waktu itu. Pada malam hari, pernah satu hari restoran kosong, sama sekali nggak ada yang datang. Hari kedua sama, hari ketiga sama, gitu kan. Saya setiap kali pulang taklim saya tanya ikhwah-ikhwah yang sedang bekerja, ada yang datang? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada penjualan, nggak seperti biasanya, nggak normal gitu. Lalu saya bilang baiklah, sebentar nanti setelah mati lampu, saya kemudian datang ke sana dan saya coba menggunakan metode ruqyah. Saya setelah bermuhasabah, saya sempat konsultasikan juga dengan beberapa teman-teman. Ternyata memang ada tradisi kita di Indonesia ini suka pakai pelaris-pelaris dari orang-orang yang tidak pintar itu. Jadi jangan dibilang orang pintar, ya, orang-orang yang tidak normal, ya. Itu semuanya menggunakan kertas-kertas, patung-patung, tulisan-tulisan, beragam macam. Ini ternyata dipakai, alasannya mendirikan pelaris. Memang di tulisan itu, di patung itu ada syaitan yang berusaha mempengaruhi orang-orang yang ada lewat di situ. Itu pengaruh pelarisan, ya. Nanti dia kerjasama sama korinnya orang itu. Korinnya orang ini, syaitan yang mendampinginya, mengajak dia untuk mampir, belanja kah, beli apalah segala, bekerja sama antara syaitan dengan syaitan sehingga ia terpengaruh lah. Itu fungsi puhul gitu. Tapi yang jadi masalah itu perbuatan yang dilarang dalam agama, dan juga dia mengganggu usaha-usaha yang di sebelahnya. Subhanallah, ada satu orang, maaf saya membahasakan ini, seseorang dari kampung istri saya dari Jawa Tengah, dia datang ke rumah kami untuk membantu. Waktu dia masuk ternyata ukti kita ini belum paham agama lah, saya membahasakan. Kemudian dia juga pakai hijab pada saat mulai di rumah. Setelah itu subhanallah, dia mengungkapkan kalau dia pernah belajar tenaga dalam lah, pernah dimandikan lah, ada keturunan dari kakeknya lah diwariskan syaitan, gitu kan. Dia duduk di lesehan di tempat restoran saya, tiba-tiba waktu mendengar ayat, jadi saya sambil jalan ke restoran itu, saya sambil membacakan surah Al-Falaq sama An-Nas, ayat-ayat ruqyah dasar lah. Ada 6 ayat ruqyah dasar, Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya bacakan sambil saya niatkan, ya Allah, kalau memang di tempat ruangan ini ada syaitan, ada sihir, ada gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak menyenanginya, maka musnahkan ya Allah. Ini tiba-tiba orang ini kesurupan, jatuh. Terus saya duduk, saya bacain ayat Al-Quran. Ternyata teman-teman sekalian bicara, dia perempuan, suara laki-laki. Saya tanya, siapa kamu? Dia bilang, kenapa tadi kau bunuh istri sama anak saya? Jadi suara laki-laki tapi orang ini perempuan. Saya bilang, saya nggak pernah kenal istrimu, nggak pernah tahu anakmu. Siapa kamu ini? Dia bilang, itu di belakang kamu itu, istri sama anak saya kamu bunuh. Dia sambil nunjuk di belakang saya ada lesehan. Di situ tadi mati. Subhanallah, saya cuma baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surah-surah yang biasa kita baca, tapi niatnya ruqyah. Saya niat meniupkan untuk ruqyah, maka ada pengakuan dari syaitan mati. Dan ternyata ini semua pengaruh daripada buhul-buhul pelaris yang dipakai oleh orang-orang di sekitar situ, gitu kan. Tapi saya bisa melihat sendiri bagaimana dahsyatnya ayat Al-Quran. Dengan membaca ayat tertentu orang sudah kesurupan, syaitannya sudah kesakitan. Itu contoh.